Peristiwa apa yang Pak Yai kemudian pura-pura jatuh? Saya juga di luar prediksi saya kalau beliau itu akan melakukan hal tersebut, Pak. Gimana itu ceritanya itu? Jadi bapak yang baju batik yang terlihat di video itu, namanya Pak, boleh sebut nama? Sebut aja. Pak Ramin. Siapa? Pak Ramin. Pak Ramin itu siapa? Tukang yang membangun rumah beliau dari awal. Oke. Kemudian bapak tukang ini dituduh Pak istrinya Sama? sama Pak Muslimin. Oh. Ya Pak, saya paham sekali psikologi beliau ketika difitnah seperti itu. Pastinya marah, gitu. Akhirnya beliau selama ini mendem juga kan, banyak masalah juga dengan Yaimin itu. Dituduh nyuri semen, dituduh ngambil-ngambil material ketika pembangunan rumahnya dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ramin ini, ya namanya manusia pasti emosi dong Pak, di fitnah seperti itu. Nantang dia, kenapa kamu mau tuduh aku istri kamu? Mana buktinya? Gitu. Dikejar lah sampai ada adegan berguling-guling, kemudian ada diving juga. Itu yang membuat saya berpikir, ini orang kok gini ya, kayak maaf ya Pak, manipulatif banget gitu. Kita tidak menendang dia, menyentuh dia aja enggak. Kok bisa beliau langsung memberikan reaksi yang seperti itu? Saya juga kaget. Oh, jadi itu ya. Tapi sebenarnya nggak ditendang. Enggak. Pak boleh dilihat sih Pak. Nggak disantet, enggak. Ya Allah. Saya kan harus menyampaikan apa yang tersampaikan di saya, kan harus saya sampaikan lagi, betul. makanya saya nanya Ya, gitu loh. Terus kemudian yang laporan polisi siapa? Yang laporan itu beliau. Saya jujur ya Pak cerita. Dalam satu hari itu kita 4 kali tengkar. Oh, sehari 4 kali Iya, tengkar. ada 4 session. Asik juga ya. Asik gitu loh Pak. Kalau kita nonton drama kan mahal. Iya, mahal. Ya kan? Lebih mahal dari Oh, drama ya kan? tuh. Sehari 4 kali tengkar ya seneng lah. Iya. Jadi kasus Menikmati masa kanak-kanak gitu. 4 kali tengkar itu Pak, yang saya ambil poinnya kenapa beliau melapor polisi itu ada 2. Yang pertama yaitu tadi yang pas beliau diving, guling-guling itu. Karena beliau mengaku ke polisi bahwasanya beliau dipukul dan ditendang oleh Pak Ramin yang baju batik itu. Pak Ramin itu adalah pegawai beliau. Tukang. Yang dulunya. Ya pegawai lah ya, Mantan tukang beliau pegawai. yang bangunin rumah. Iya. Kemudian Dulu. bareng sama Mbak. Oh, enggak. Saya kan nggak kenal sebelumnya. Oh, nggak ada kaitannya. Nggak ada. Nah, kalau Pak Ramin tuh tidak ada, atau kalau misalnya mau dipukul atau tidak dipukul, kemudian pura-pura terjatuh gitu dalam psikologi yang Pak Yai sampaikan, itu konfliknya apa? Konfliknya? Saya jelasin izin. Oke. Jadi sebelumnya Pak Ramin ini kan tukang. Nah, Pak tukang karena sebelumnya Pak Yai ini sering mengungkit pemberian terhadap adik-adiknya Pak Zahara ini. Semisal pernah memberi uang, itu kan ada konflik diungkit minta dikembalikan 100.000. Padahal kan semasa mereka ini dekat, oh jadi pernah baikan ya? memang baik. Jadi gini Pak, saya pernah dan kami pernah baik memberikan paving gitu. Terus beliau juga memberikan uang 100.000 kepada adik kami yang baru operasi. Terus juga memberikan sarung BHS kepada karyawan kami yang pernah memijitkan beliau. Pernah, memang baik. Artinya awalnya hubungannya baik. Baik. Bertetangga dengan baik. Baik. Ada yang sakit ya, nasi cepan kata orang Ya, Sunda. Ya kan, pegawainya dikasih lah sarung BHS. Itu sarung mahal itu, sarung Yai itu. Akhirnya karena itu, karena diungkit-ungkit, karena diungkit-ungkit, ini jengkel, minta dikembalikan juga itu di paving. Karena kan nggak mungkin bongkar sendiri, manggillah tukang yang namanya Pak Ramin. Madura juga. Datang Pak Ramin, hari Sabtu Pak Ramin bongkar. Namun ketika proses bongkar di hari Sabtu, Pak Ramin ini dikata-katain najis, haram. Marah lah Pak Ramin. Betul, akhirnya sudah selesai. Padahal hari Sabtu itu beliau diam. Hari Minggunya beliau datang lagi, diminta oleh Mas Safwan untuk memberes-bereskan garasi. Namun datanglah si Yai ini sama istrinya untuk meminta Pak Ramin kembali membongkar paving yang ada di depan rumahnya. Berhubung Pak Ramin sudah diperlakukan sebelumnya begitu, nggak mau. Paving yang dibongkar di depan rumah itu yang di jalan itu. Yang itu diklaim sebagai hibah atau wakaf Tanahnya. Bagi beliau, menurut ya kan? beliau. Ya kan dalam versinya Pak Yai itu Betul. adalah hibah dan wakaf beliau kepada jalan umum. Kan begitu ya? Saya izin saya lanjutkan. Karena Pak Ramin ini nggak mau, si Yai ini membongkar sendiri sama istrinya. Sontak membuat Pak Zahara merekam dan meminta Pak Ramin untuk menyaksikan. Setelah sambil bongkar, ngeruwel sembarang kali, akhirnya keluarlah kata-kata yang membuat ya Pak Ramin kaget. Itu bahasa tuduhan itu. Sontak membuat Pak Ramin marah. Terus si Pak Min ini mengatakan, mana buktinya kalau istri saya kemarin ngomong najis dan haram. Kalau kamu bisa membuktikan istri saya ngomong begitu,
Saya kasih uang 100 juta, ya ditagih lah sama si Pak Mimin ini. Mana 100 jutanya? Mana buktinya istri saya? Apa? Saya ada buktinya. Saya pernah berkosa istrimu. Ah, barulah, padahal cuma begini kan di video itu guling-guling. Nah, itulah. Oh, videonya ada ucapan itu. Ada. Oh. Ada, Pak. Oh gitu. Itu yang guling-guling itu yang ada Bapak itu. Enggak ada. Kalau yang Bapak itu berdiri itu apa itu? Orang itu. Yang mana ya, Pak? Pagar. Oh, jadi Oh, yang gini, pagar. Pak. Ah, itu kan ada Bapak tuh berdiri tuh di videonya. Oh, yang terakhiran itu Pak, yang Ah, itu apa itu? Konflik lagi Konflik beda lagi cerita. Beda lagi. ya? Nah, Oh, Pokoknya. jadi saya ceritakan dulu kali ya. Ah. Yang dalam 4 Panjang banget ya. satu hari itu 4 kali, Pak. Makanya beliau melapor ke polisi dengan memakai perban patah tulang di kepalanya. Nah, itu atas kasus Pak Ramin itu. Nah, sorenya beliau bertengkar lagi sama bapak yang kesurupan. Yang dilaporinnya Pak Ramin ke polisi. Dua-duanya, Pak Ramin dan Pak Yono. Nah, Pak yang pemilik rumah. Pak Yono yang pemilik rumah Ya. yang punya sertifikat Ya, itu. betul. Kenapa dia dilaporin? Kan Pak Yono itu memastikan keadaan saya baik-baik aja di sana. Kami baik-baik aja karena kan beliau menerima laporan bahwasanya ada keributan kan. Wajar, Pak, beliau kan datang ke garasi untuk mengecek keadaan gitu. Yang punya rumah. Punya Yang rumah punya soalnya. rumah.